Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Rabu 26 Maret 2025, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menunjukkan pada kita nasihat Yesus pada para muridnya. Janganlah kamu menyangkal bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan dengan keras Yesus mengatakan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, yang menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menunjukkan pada para murid dan kita semua bahwa ia tidak ada masalah dengan hukum Taurat. Yang menjadi masalah adalah kalau aturan itu tidak dijalani dengan baik. Hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika dipandang sebagai sebuah aturan keagamaan semata. Bagi Yesus yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran iman, ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat itu dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Bila kita menjalani dengan baik, maka Taurat akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hari ini Yesus tidak hanya memberikan pencerahan dan penegasan pada orang Farisi dan para ahli Taurat, tapi ia sedang mengajar dan sekaligus mengingatkan kita agar kita juga memiliki kebiasaan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan semakin mengenal Yesus. Saudara-saudariku terkasih, pesan Yesus hari ini untuk kita yakni membaca dan merenungkan sabdanya dengan setia. Sebab dengan merenungkan sabdanya kita mampu menghidupinya dalam kehidupan seharian kita. Dengan demikian kita tidak seperti kaum Farisi dan para ahli Taurat yang hanya membaca, mendengarkan, tapi tidak meresapkan dalam kehidupan beriman mereka. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar Yesus agar kita tidak saja menjadi pendengar sabda dan pembaca firman Allah, tapi meresapi dan menjiwai itu dalam perilaku hidup kita setiap hari. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, wujudkan itu dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita mampu menampilkan wajah Yesus dalam sikap dan pelayanan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.